Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi sama aku Kena. Hari ini kita lanjut lagi ya baca buku tentang mengenal pribadi agung Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bab Izar atau sarung Rasulullah. Ahmad bin Mani bercerita kepada kami, Ismail bin Ibrahim bercerita kepada kami, Ayub bercerita kepada kami dari Humaid bin Hilal, dari Abu Burdah, ia berkata, Aisyah memperlihatkan kepada kami pakaian yang telah kumal serta sarung yang kasar, seraya berkata, Rasulullah dicabut ruhnya sewaktu mengenakan kedua pakaian ini. Muhammad bin Ghailan bercerita kepada kami, Abu Dawud bercerita kepada kami, dari Syu'bah, dari Al-Ash'aj bin Sulaim, ia berkata, aku mendengar bibiku menceritakan dari pamannya, ia berkata, ketika aku berjalan di kota Madinah, tiba-tiba ada seorang di belakangku seraya berkata, tinggikan sarungmu, sesungguhnya hal itu lebih mendekatkan kepada ketakwaan. Ternyata orang itu adalah Rasulullah. Aku pun berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, sesungguhnya ini adalah pakaian yang mahal. Rasulullah menjawab, bukankah pada diriku ada teladan bagimu? Lantas aku pun melihat sarung beliau yang hanya setengah betis. Suwaid bin Nasr bercerita kepada kami, Abdullah bin Al-Mubarak bercerita kepada kami, dari Musa bin Ubaidah, dari Iyas bin Salamah bin Al-Aqwa, dari ayahnya, ia berkata, Utsman bin Affan memakai sarung yang tingginya mencapai setengah betisnya. Utsman berkata, demikianlah cara bersarung sahabatku, yakni Rasulullah SAW. Qutaibah bin Sa'id bercerita kepada kami, Abu Ahwas memberitahukan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Muslimah bin Nuzair, dari Huzaifah bin Al-Yaman, ia berkata, Rasulullah memegang otot betisku atau betisnya lalu bersabda, ini merupakan batas bawah kain sarung. Jika engkau enggan, maka boleh lebih ke bawah lagi. Jika engkau masih enggan, maka tidak ada hak bagi sarung pada mata kaki. Bab cara berjalan Rasulullah. Qutaibah bin Sa'id bercerita kepada kami, Ibnu Luhai'ah memberitahukan kepada kami dari Abu Yunus, dari Abu Hurairah, ia berkata, aku tidak pernah melihat sesuatu yang lebih indah dari Rasulullah, seolah-olah mentari beredar di wajahnya, dan aku tidak pernah melihat seseorang yang berjalan lebih cepat dari Rasulullah, seolah-olah bumi ini dilipat-lipat untuknya. Sungguh, kami harus bersusah payah untuk mengimbangi jalan beliau, tetapi beliau hanya berjalan biasa saja. Ali bin Hujr dan yang lainnya bercerita kepada kami, mereka berkata, Isa bin Yunus bercerita kepada kami dari Umman bin Abdillah, Maula Gufrah, Ibrahim bin Muhammad bercerita kepadaku dari salah satu putra Ali bin Abi Thalib. Ia berkata, apabila Ali menerangkan sifat Nabi, ia akan berkata, jika beliau berjalan, maka beliau berjalan dengan penuh kekuatan, seolah-olah beliau sedang menapaki jalan yang menurun. Sufyan bin Waqi' bercerita kepada kami, ayahku memberitahukan kepada kami dari Al-Mas'udi, dari Utsman bin Muslim bin Hurmus, dari Nafi bin Jubair, dari Mut'im, dari Ali, ia berkata, apabila Nabi berjalan, maka beliau berjalan dengan tegak seolah-olah beliau sedang menapaki jalan yang menurun.
Guys, ini jejak kaki Nabi Muhammad. Masya Allah. Bab cara Rasulullah menutupi kepalanya. Yusuf bin Isa bercerita kepada kami, Waqi' memberitahukan kepada kami, Ar-Rabi' bin Sabih memberitahukan kepada kami, dari Yazid bin Aban, dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah sering menutupi kepalanya dengan kain setelah diberi minyak, seakan-akan kain itu seperti kain tukang minyak. Cara duduk Rasulullah. Abdu bin Humaid bercerita kepada kami, Affan bin Muslim memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Hasan bercerita kepada kami, dari neneknya, dari Kailah binti Makramah, bahwasanya ia melihat Rasulullah di masjid sedang duduk kurfasya, atau duduk dengan merapatkan kedua paha menempel di perut. Lalu kedua tangan mendekap kedua betis. Kailah berkata, ketika aku melihat Rasulullah begitu khusyuk dalam duduknya, maka aku menjadi gemetar karena hormat. Sya'id bin Abdirrahman al-Makhzumi dan yang lainnya bercerita kepada kami, mereka berkata, Sufyan memberitahukan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Abbad bin Tamim, dari pamannya, bahwasanya ia melihat Rasulullah berbaring telentang di masjid, dan salah satu kakinya ditumpangkan pada kaki lainnya. Salamah bin Syabib bercerita kepada kami, Abdullah bin Ibrahim al-Madani bercerita kepada kami, Ishaq bin Muhammad al-Ansari memberitahukan kepada kami, dari Rubaih bin Abdirrahman, dari Abi Sa'id, dari ayahnya, dari kakeknya, Abu Sa'id al-Khudri, ia berkata, apabila Rasulullah duduk di masjid, beliau duduk dengan ihtiba, atau mendekap kedua tangannya. Bab tempat bersandarnya Rasulullah. Abbas bin Muhammad ad-Duri al-Baghdadi bercerita kepada kami, Ishaq bin Mansur memberitahukan kepada kami dari Israel, dari Simak bin Harb, dari Zabir Samurah, ia berkata, aku melihat Rasulullah duduk bersandarkan pada sebuah bantal yang ada di sebelah kirinya. Humaid bin Mas'adah bercerita kepada kami, Bishr bin Al-Mufaddal memberitahukan kepada kami, Al-Jariri memberitahukan kepada kami, dari Abdurrahman bin Abi Bakrah, dari ayahnya, ia berkata, Rasulullah bersabda, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang dosa yang paling besar? Para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah. Beliau bersabda, yaitu menyekutukan Allah dan durhaka kepada orang tua. Kemudian beliau diam sejenak sembari bersandar. Lalu bersabda, dan kesaksian palsu. Rasulullah terus saja mengulanginya hingga kami berkata dalam hati, semoga saja beliau diam. Masya Allah teman-teman, waktunya udah habis. Hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak. Besok insya Allah kita lanjut lagi ya. Semoga kalian sehat selalu, berkah barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.